Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semuanya. Di sini kami akan membahas tentang cyber security di mana dengan kasus banking data thief dalam memenuhi tugas etika profesi. Yang pertama, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya terlebih dahulu. Ada Dinda Damayanti sebagai pemuat materi 1, Fadila Dia Zahra sebagai pemuat materi 2, Muhammad Yasir Nugraha sebagai editor, dan saya sendiri, Sarah Oktaviani, sebagai penyaji. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Pengertian data thief. Apa sih data thief? Data thief merupakan sebuah modus kejahatan yang dilakukan dengan modus penggunaan identitas orang lain secara sengaja untuk mendapatkan keuntungan secara finansial dan berbagai manfaat lain dengan mengatasnamakan orang yang memiliki identitas tersebut. Istilah pencurian data atau data thief pertama kali dicetuskan pada tahun 1964. Pencurian identitas terjadi ketika seseorang menggunakan informasi personal orang lain seperti nama, nomor KTP atau identitas kependudukan lainnya, nomor kartu kredit, tanpa meminta persetujuan bagi mereka untuk melakukan penipuan atau kejahatan lainnya. Pencurian data sendiri merupakan kejahatan yang sangat mengkhawatirkan di seluruh dunia. Di negara maju seperti Amerika Serikat, pencurian identitas tergolong kejahatan serius karena lebih dari 12,6 miliar US dollar kerugian diderita oleh para korban pencurian data pada tahun 2019. Ada banyak cara yang bisa dilakukan oleh pelaku kejahatan dalam mencuri data. Bisa melalui data breach atau pencurian dan penyalahgunaan data oleh para hacker, atau yang secara tidak sengaja mengekspos data-data pribadi di sosial media seperti tanggal lahir atau nomor KTP dan nama ibu kandung, dan masih banyak lagi. Pencurian data juga bisa terjadi saat seseorang sengaja menguping pembicaraan atau meninggalkan data-data finansial di tempat yang tidak aman. Data-data pribadi yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku pencurian data antara lain adalah nomor KTP, nama lengkap, alamat lengkap, dan tanggal lahir, kartu kredit atau nomor rekening bank pribadi, nomor asuransi mobil, atau asuransi kesehatan. Informasi lain yang sering digunakan sebagai pertanyaan pengaman atas data-data penting seperti tempat lahir atau nama ibu kandung. Jika pelaku kejahatan memiliki semua data yang disebutkan tadi, mereka bisa menyamar menggunakan data yang didapat, menggunakan kartu kredit dengan tidak bertanggung jawab, melakukan penipuan, dan mendapatkan keuntungan lain yang bisa merugikan. Teknik data thief. Penjahat pencurian identitas memiliki banyak cara untuk mencuri data, kapan saja dan di mana saja, baik itu secara online maupun offline. Agar bisa menjaga diri dari pencurian identitas yang sangat merugikan ini, untuk mengetahui teknik-teknik apa saja yang bisa dilakukan oleh para penjahat tersebut untuk mencuri data. Itu ada dua, pencurian data secara offline dan pencurian data secara online. Pencurian data secara offline dibagi menjadi dua, yaitu shoulder surfing dan dumpster diving. Shoulder surfing. Modus ini terjadi ketika si penjahat mengintip dari balik korban saat sedang memberikan informasi sensitif pada layar komputer, layar handphone, atau mesin ATM. Mereka juga mungkin saja menguping saat korban sedang bertelepon dengan orang lain dan membahas data-data penting, misalnya saat sedang menerima telepon dari pihak bank atau asuransi dan mereka sedang mengajukan beberapa pertanyaan verifikasi. Yang kedua, dumpster diving. Modus ini dilakukan oleh penjahat yang membongkar tempat sampah yang ada di dalam rumah. Mereka mencari bukti-bukti transaksi yang penting seperti struk kartu kredit yang di dalamnya mungkin mengandung informasi personal yang sangat berharga dan bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Pencurian data secara online. Yang pertama, jaringan Wi-Fi publik. Menikmati akses jaringan Wi-Fi di tempat umum secara gratis justru sangat berbahaya, karena bisa menjadi tempat bagi penjahat untuk mencuri data pribadi. Siapa saja yang memiliki password Wi-Fi
dan memiliki keahlian sebagai hacker bisa melihat data-data apa saja yang dituliskan di internet selama jaringan terhubung dengan Wi-Fi publik. Mereka bisa mencuri informasi penting melalui input data tersebut. Yang kedua, situs tidak terenkripsi. Sebelum menggunakan sebuah situs internet untuk melakukan transaksi keuangan, pastikan situs tersebut telah terenkripsi. Dapat dilihat dari aplikasi peramban, situs yang aman ditandai dengan munculnya tanda gembok pada sektor URL dan alamat URL tersebut mengandung HTTPS yang mengidentifikasikan keamanan situs yang bersangkutan. Kasus data theft. Yang pertama ada Anggita Wahyuning Tias, kedua ada Marcelino, dan yang ketiga ada Ilham Bintang. Pada kasus yang pertama yaitu BTPN Genius. BTPN Genius adalah kartu debit dengan banyak fitur yang tidak hanya menarik tetapi juga inovatif. Kartu debit satu ini dikeluarkan oleh PT Bank BTPN Tbk. Dalam penggunaannya bisa memanfaatkan kartu fisik dan aplikasi yang bisa dipasang di smartphone. Seorang nasabah Genius bernama Anggita Wahyuning Tias Tungka menjadi korban pembobolan dana yang mengakibatkan saldo rekeningnya hilang hingga lebih dari 54,90 juta rupiah. Dengan dalih ada pembaruan sistem dan penggantian kartu ATM. Pelaku yang mengaku sebagai pihak Genius itu meminta data diri. Kasus yang kedua yaitu Maybank. PT Bank Maybank Indonesia Tbk atau Maybank Indonesia atau bank adalah salah satu bank swasta terkemuka di Indonesia yang merupakan bagian dari grup Malayan Banking Berhad, salah satu grup penyedia layanan keuangan terbesar di ASEAN. Pada awal November 2019 lalu, nasabah asal Surabaya bernama Marcelino mengaku dirinya sebagai korban pembobolan rekening. Berawal dari menerima panggilan telepon dari oknum yang mengaku pihak Maybank pada 4 November 2019. Ia tanpa sadar memberikan nomor TAC yang dikirim pelaku untuk kemudian ia konfirmasi di akun Maybankku SMS. Setelahnya, ia menerima notifikasi bahwa rekeningnya terdebit sebanyak 2 kali masing-masing sebesar 23 juta rupiah sehingga totalnya menjadi 46 juta rupiah. Kasus yang ketiga, Bank Commonwealth. PT Bank Commonwealth atau Bank Commonwealth adalah anak perusahaan dari Commonwealth Bank of Australia atau CBA yang berbasis di Sydney, yang merupakan institusi keuangan publik terbesar di Australia yang terdaftar pada Australia Security Exchange. Pembobolan rekening juga dialami wartawan senior Ilham Bintang pada Januari 2020 lalu. Berbeda dari 2 kasus sebelumnya, kejadian yang sempat menggegerkan publik ini berawal dari pengambil alihan kartu SIM Indosat milik Ilham saat ia tengah di Melbourne. Tersangka yang berjumlah 8 orang awalnya mencari data korban dengan cara membeli melalui media sosial Facebook. Mereka kemudian mencari data nasabah dengan kartu kredit aktif melalui sistem laporan informasi keuangan. Setelah mendapat akses nomor ponsel Ilham, tersangka mengakses berbagai rekening bank milik Ilham dan menguras saldo di dalamnya. Alhasil, uang senilai 25.000 dolar Australia atau setara 250 juta rupiah raib dari rekening bank Commonwealth milik Ilham. Di rekening lainnya di bank yang sama, uang sebesar 16 juta juga digondol. Teori hukum. Pelaku pencurian informasi pribadi dapat dikenakan sanksi pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan atau dokumen elektronik
Dengan melihat pasal tersebut, pelaku pencurian informasi telah memenuhi unsur-unsur pasal 30 ayat 2 UU ITE. Cara apapun yang dimaksud di sini adalah dengan menyusup sistem keamanan komputer, baik dengan menggunakan software tertentu ataupun tidak, yang bertujuan untuk mencuri data atau informasi seseorang. Sesuai dengan ketentuan pasal 46 ayat 2, pelaku dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 7 tahun dan atau denda paling banyak 700 juta rupiah. Permasalahan lainnya terdapat pada belum adanya pengaturan mengenai bentuk perlindungan hakim kepada korban dalam Undang-Undang Nomor 11 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pelaku tindak pidana pencurian melalui dunia cyber ini seharusnya berkewajiban untuk memberikan restitusi kepada korbannya sebagai bentuk pertanggungjawabannya. Besar dan jenis bentuk restitusi yang diterima korban dapat ditentukan oleh hakim dalam amar putusannya. Bentuk restitusi dapat berupa pengembalian harta kekayaan. Perlu dibuat suatu kebijakan pidana dalam rangka pembaharuan Undang-Undang ITE yang menyangkut bentuk perlindungan korban, khususnya perlindungan korban pencurian informasi pribadi melalui media dunia cyber. Penyelesaian kasus. Untuk kasus BTPN Genius, Irwan S. Tisnabudi, Digital Banking Head Bank BTPN, ia mengaku bahwa pihaknya tak bisa memberi jaminan apapun perihal pengembalian dana yang hilang lantaran kejadian tersebut, termasuk social engineering, pemberian informasi data diri yang bersifat rahasia kepada pihak lain. Kasus kedua, Maybank. Pihak Maybank menyatakan tidak bisa bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa nasabahnya. Bahkan bank menekan bobolnya data-data nasabah berupa username, password, dan nomor telepon bukanlah kewenangan bank. Marcelino lantas mempertanyakan sistem keamanan dari Maybank. Hingga berita ini terbit, pihak Maybank enggan berkomentar perihal kasus ini. Kasus yang ketiga, Bank Commonwealth. Awal Februari 2020, terdapat 2 minggu setelahnya, komplotan pembobol rekening bank ini pun diringkus dan telah divonis bersalah dengan hukuman bervariasi dari 2 hingga 4 tahun penjara dari berkas gugatan yang diajukan pada 27 Oktober 2020 itu. Disebutkan bahwa Indosat selaku tergugat 1 digugat karena telah melakukan penggantian kartu SIM Indosat yang selama ini dipakai Ilham, tidak sesuai dengan mekanisme dan SOP. Penggantian kartu yang digariskan sendiri oleh PT Indosat Ooredoo. Sementara Bank Commonwealth, selaku tergugat kedua, telah melakukan perbuatan mentransfer uang Ilham yang dititipkan di bank tersebut ke 94 rekening. Agar terhindar dari modus social engineering, berikut tipsnya dari OJK. Jangan mudah meminjamkan ponsel atau gadget lainnya. Jangan mudah percaya informasi dari orang yang tidak dikenal. Tidak memberikan data pribadi rahasia, perhatikan akses yang diminta oleh aplikasi yang Anda gunakan, bacalah kebijakan privasi dari setiap aplikasi, kemudian hindari pemasangan aplikasi yang ilegal dan mencurigakan. Baiklah, sekian yang dapat kami sampaikan. Tetaplah berhati-hati dalam bersosial media, jangan mudah memberikan data pribadi ke publik karena kita tidak pernah tahu kejahatan seperti apa yang mengintai. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.